Bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak? Pada pokoknya adalah anak aman, nyaman, dan percaya diri. Itu pada intinya itu. Anak bagaimanapun dia melakukan kesalahan, dia harus diberi tetap rasa aman dan nyaman. Kalau ada anak yang kata ayahnya, kamu jam 6 sudah berada di rumah, tapi rupanya sudah setengah 12 baru dia pulang, ya, atau bahkan larut malam baru pulang. Bagaimana kita menyikapi ini juga harus kita sadari. Gimana caranya? Anak pulang terlambat disuruh tidur di luar, tapi efeknya rupanya tidak bagus itu. Karena dia tidak aman, tidak nyaman, karena dia tidak bisa berpikir jernih dan bisa melakukan pemberontakan yang tidak perlu. Bagaimana menciptakan rasa aman, nyaman, dan percaya diri? Itu pertama adalah penerimaan. Ya, rumah itu artinya tempat semua orang diterima. Siapa saja diterima, apapun perangainya. Pertama di rumah itu tetap diterima. Dia di luar berkelahi, pulang ke rumah diterima. Dia di luar apa-apa, di rumah diterima. Di rumah dibicarakan dengan sebaik-baiknya bagaimana solusinya. Kemudian orang tua harus mampu menghargai anak-anak sebagai pribadi yang unik, pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi ini penghargaannya di situ. Kita tidak bisa menyamaratakan semua anak. Kita harus menghargai keunikan mereka, keunggulannya di situ, kekurangannya di situ. Itu adalah kenyataan. Jadi jangan sekali-kali misalnya membandingkan antara anak satu dengan anak lain, anak kita dengan anak tetangga, dan sebagainya. Misalnya antara adik dengan kakak. Kamu adik kakaknya udah berhasil katakanlah juara gitu, adiknya tidak juara, lalu dibandingkan. Itu tidak boleh, karena setiap orang berbeda. Jadi penghargaan itu terutama kepada keunikan masing-masing individu itu. Sebab tentu saja setiap anak memiliki keunggulan, karena keunggulan itu belum terlihat oleh kita. Ya, ada anak yang lincah, ada anak yang pendiam, dan itu bisa dilihat sebagai keunggulan. Kemudian kepercayaan juga terkait dengan perlakuan yang memandirikan ini. Mempercayai anak bisa melakukan apa yang menurut kita ya sudah seharusnya bisa mereka lakukan. Kita percaya dan itu bisa mereka lakukan. Nanti di bawah ada bagaimana langkah-langkah untuk memberikan kepercayaan ini. Kalau percaya dipercayai, kalau hasilnya belum maksimal ya kita perbaiki. Kemudian gaya komunikasi, ini penting karena orang tua anak ini perlu berkomunikasi. Ya, berkomunikasi secara intensif setiap hari, dan ada gaya komunikasi yang banyak sekali betulnya. Ada 4 paling tidak. Pertama, yang mana Bapak Ibu? Saya tidak tahu, coba diperhatikan. Pertama, asertif. Asertif itu adalah gaya komunikasi menyampaikan pesan secara lugas dan jelas, menghormati lawan bicara, dan I-message. I-message-nya artinya lebih kepada apa yang saya rasakan, yang saya sampaikan. Misalnya begini, I-message itu ketika anaknya pulang larut malam, maka kalau dia tidak asertif, dia akan mengatakan, "Badek malam-malam pulang. Mengapa tadi? Masih dulu ya." Kalau asertif, "Saya cemas, kenapa kamu belum juga pulang? Saya sedih, kok perangainya seperti itu, membahayakan diri sendiri dan orang lain." Manipulatif ini adalah orang tua yang komunikasinya cenderung agak dramatis, dibesar-besarkan, ya, dilebih-lebihkan sehingga seperti drama dia, ya, membuat anak merasa bersalah, dan dari situ orang tua mengambil keuntungan emosional. Sedikit terjadi, cuman penalarannya terlalu jauh. Itu namanya manipulatif. Agresif artinya kecenderungan untuk menyerang, cenderung mengintimidasi, ya, yang bertujuan menguasai anak, mengancam, ya, katakan sesuatu dengan menyerang anak. Kalau kamu tidak lakukan itu, kamu tidak akan diberi ini, diberi itu. Submisif, berusaha menyenangkan guna menghindari konflik, lupa aturan, menyerahkan pada anak, dan orang tuanya justru interior, ya.
ketika anaknya pulang larut malam, kemudian udah kamu sudah tidur sana, nah, gitu aja, tidak ada diingatkan, tidak ada dimarahi. Jadi orang tuanya inferior, ya, takut berkonflik dengan anak, takut bertengkar dengan anak. Ini ada juga orang tua seperti itu.